Tuhan. Amin. Amin. Sebelum kita memulai ibadah kita mau masuk dulu ke dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu yang telah Engkau berikan pada kami pada sepanjang hari ini Tuhan, sehingga kami bisa berkumpul lagi untuk sama-sama beribadah, untuk sama-sama memuji-Mu, memuliakan nama-Mu dan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kau berkatilah setiap kami yang mengikuti ibadah ini Tuhan, agar kuasa-Mu bisa nyata dalam setiap hidup kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin, amin, amin. Haleluya, shalom semuanya. Shalom. Mari yuk, saya undang untuk semuanya kita bangkit berdiri, kita mau angkat pujian ini bersama-sama. Kita akan meninggikan nama Dia di atas segala raja. Yes. Amin. Amin. Tuhan kita yang memerintah, Dia Raja yang kuat dan perkasa. Bumilah tumpuan kakinya, kerajaannya takkan tergoncangkan. Tuhan kita perlindungan kekal, Dia sumber keselamatan. Tuhan kita ajaib, Tuhan kita heran, kuasanya tak berubah. Pegang firman Tuhan, pegang janji Tuhan, kuasanya dicurahkan bagi Tuhan kita ajaib, Tuhan kita heran, kuasanya tak berubah. Pegang firman Tuhan, pegang janji Tuhan, kuasanya dicurahkan bagi kita. Kuasanya dicurahkan bagi kita. Kuasanya dicurahkan bagi kita. Yes, haleluya. Kuasa Tuhan udah dicurahkan bagi kita. Yes. Dan hidup kita sekarang penuh dengan mukjizat. Amin. Amin, amin, Seluruh dunia ini amin. ada kuasa Tuhan itu sudah terbentang. Haleluya. Mari sama-sama kita naikkan pujian ini. Yes, haleluya. Sebelum dunia ini ada, Sebelum dunia ini ada, kuasa-Mu telah terbentang. Sepanjang sejarah manusia, tak ada yang sanggup menyangkal
bersyukur sebab hidup kita penuh dengan mukjizatnya Tuhan. Amin. Amin. Hidup kita penuh dengan kemuliaan Tuhan. Yes. Mari kita angkat satu pujian ini. Kita siapkan hati kita. Kita duduk dengan tenang. Siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau mengatakan pujian ini. Sedalamnya hatiku, Tuhan, Engkau pun tahu. Sedalam apapun itu permasalahan kami, Tuhan, Engkau tahu. Engkau selalu tahu, Tuhan. Mari kita angkat pujian bersama-sama. Hanya Kau tempatku berlindung.
bersama kami. Amin. Mari sama-sama kita menyatakan dengan sayap. Dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganmu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku. Dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Sebab Engkau kekuatan dan perlindungan bagi kami. dan perlindungan bagiku. Pertolonganmu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku. Rajaku, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku. Rajaku, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku. Rajaku. Yes, ya benar Tuhan, Engkaulah Raja kami. Engkaulah penyelamat hidup kami. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarkanlah telinga kami dan hati kami siap untuk mendengarkan dengan baik Tuhan. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu, firman yang Engkau akan sampaikan kepada kami Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Salam, selamat pagi Bapak, Ibu, saudara-saudari di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita tetap semangat, kita tetap damai sukacita karena Yesus ada bersama kita. Amin Bapak Ibu, kita masuk dalam doa. Tuhan, terima kasih, Engkau sangat luar biasa. Engkau agung dan mulia. Membuat kami semua hari lepas hari dengan sehat, damai, sukacita, karena semua anugerah-Mu semata-mata. Terima kasih Tuhan, lewat pagi ini kami kembali mengikuti live streaming ini. Berikan kami semangat, berikan kami kuat, berikan kami bisa mengikuti dengan baik. Apapun Kau firmankan, kami bisa terima dengan baik dan bisa melakukan sesuai kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Oke Bapak Ibu, saudara-saudari dalam Tuhan Yesus Kristus. Tema hari ini sangat sederhana. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Saya ambil dari 1 Tesalonika pasal 5 ayat 15. Perhatikanlah supaya jangan ada orang membalas jahat dengan jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Jahat dibalas jahat, baik dibalas baik, seakan itu semua begitu wajar dan memang sudah sepantasnya. Dunia mengajarkan kita untuk membalas orang lain setimpal dengan perbuatannya kepada kita. Percaya atau tidak, Perjanjian Lama juga memerintahkan prinsip ini beberapa kali, seperti dalam Keluaran pasal 21, 22 sampai 25, seperti Imamat
24, 17 sampai 22 seperti Ulangan 19:21. Tapi saya ambil cuma Imamat 24, 17 sampai 22 karena waktu. Yang berbunyi demikian ayat 17. Juga apabila seseorang membunuh seorang manusia, pasti ia dihukum mati. Tetapi siapa memukul mati seekor ternak, harus membayar gantinya seekor ganti seekor. Apabila seseorang membuat orang sesamanya bercacat, maka seperti telah dilakukannya, begitulah harus dilakukan kepadanya. Patah ganti patah, mata ganti mata, gigi ganti gigi, seperti dibuatnya orang lain bercacat, begitu harus dibuat kepadanya. Siapa yang memukul mati seekor ternak, ia harus membayar gantinya. Tetapi siapa yang membunuh seekor manusia, ia harus dihukum mati. Satu hukum berlaku bagi kamu, baik kamu orang asing maupun bagi orang Israel asli, sebab akulah Tuhan Allahmu. Nah, tetapi sayangnya Bapak, Ibu, saudara-saudari dalam Tuhan Yesus Kristus, banyak orang salah dalam menginterpretasikannya. Dalam zaman Tuhan Yesus, orang Israel itu membangun sebuah pemahaman yang buruk mengenai prinsip mata ganti mata. Sehingga Yesus mengkoreksi pemikiran ini dalam khotbah di bukit. Nah, saya ambil Matius pasal 5 ayat 38 sampai 42. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Dan kepada orang hendak mengadukan engkau kalau mengingini bajumu, serahkanlah juga bajumu. Dan siapakah yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalan bersama dia sejauh 2 mil. Berilah kepada orang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudara dalam Tuhan Yesus Kristus, apakah Yesus sedang mengatakan bahwa biarkanlah orang lain membuli kita? Oh, jelas tidak mungkin. Yesus sedang ingin menyampaikan sebuah poin yang penting, yaitu pembalasan bukanlah pilihan kita miliki. Allah tidak memasukkan prinsip mata ganti mata bagi individu-individu. Ini adalah bagi para pemimpin Israel yang sedang mengusahakan keadilan di pengadilan. Hanya Allah berhak untuk melakukan pembalasan. Kita bisa lihat, baca Roma 12 ayat 19. Saudara-saudaraku yang kekasih, jangan kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu ada hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Jadi Yesus adalah satu-satunya hakim yang benar. Yesuslah satu-satunya hakim. Seperti Yakobus 4 ayat 12 mengatakan, hanya ada satu pembuat hukum dan hakim, yaitu dia berkuasa menyelamatkan dan membinasakan. Tetapi siapakah engkau sehingga engkau mau menghakimi sesamamu manusia? Jadi ketika seseorang bermasalah kepada kita, janganlah membalas. Balaslah kejahatan dengan kebaikan. Yesus ingin kita menunjukkan kasih dan kesabaran pada sesama kita. Tidak perlu membalas orang berbuat jahat kepada kita dengan kejahatan juga. Karena Tuhan tidak membalaskan kepada kita setimpal dengan kejahatan kita. Stop membalas kejahatan dengan kejahatan. Kita jangan seperti pemikiran orang dunia. Seperti ada beberapa ungkapan sepakat berikut. Air susu dibalas dengan air tumpah. Itulah realitas hidup manusia di zaman dulu. Hingga situasi kekinian. Orang membalas kejahatan dan kejahatan, bahkan lebih jahat lagi. Tapi ada pula orang yang tidak tahu diri.
yakni membalas kebaikan dengan kejahatan. Tapi ada yang berbuat baik karena diperlakukan baik, maka dia membalasnya dengan berbuat baik pula. Bapak Ibu, saudara-saudari dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita bandingkan dengan nasihat Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Yakni nasihat tentang bagaimana membangun relasi dengan sesama, dan bagaimana bersikap terhadap seseorang dan semua orang dalam perilaku hidupnya sehari-hari. Paulus menasihatkan agar semua jemaat harus berbuat baik. Berbuat baik tanpa batas, tanpa alasan. Berbuat baik kepada semua orang, siapapun, sekalipun diperlakukan jahat. Tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi harus selalu melakukan baik kepada semua orang. Berbuat baik kepada semua orang tanpa terkecuali, tanpa pilih bulu. Kepada siapapun, terutama keluarga Kristen, tidak boleh berlaku jahat. Harus berbuat baik tanpa alasan apapun juga. Orang Kristen tetap wajib berperilaku baik kepada siapa saja, tanpa memandang rendah seorang pun dan siapapun itu. Inilah identitas, karakter, kepribadian sejati orang Kristen. Inilah pengajaran, teladan dari Sang Juru Selamat dunia, Tuhan Yesus Kristus. Itulah pewujudan kasih diajarkan Tuhan bagi kita umatnya. Kasih tanpa batas, kasih tanpa pilih kasih. Kasih meskipun disakiti, dijahati. Mengasihi, berbuat baik, bukan karena membalas kebaikan orang. Jika kita berbuat baik kepada orang berbuat baik saja, apakah kelebihan kita dari orang lain? Bukankah orang Kristen berbeda? Jauh berbeda dari dunia. Jika kita berbuat baik kepada orang baik kepada kita, itu sama dengan dilakukan orang kebanyakan. Dunia melakukannya sebagai balas jasa, asas manfaat. Jadi sama-sama baik, jadi harus baik. Jadi orang jahat juga melakukan itu. Berbuat baik kepada orang yang baik padanya. Jadi orang Kristen kalau berbuat baik kepada semua orang, kepada orang yang berbuat jahat kepada kita, kita tetap tidak boleh membalas dengan kejahatan. Jika kita membalas kejahatan orang dengan kejahatan, kita menjadi sama jahat seperti dia. Bahkan lebih jahat lagi dari si jahat. Karena kita telah mengenal Allah, tapi masih berbuat jahat. Lebih parah lagi jika orang sudah berbuat baik kepada kita, malah kita balas dengan kejahatan. Inilah sangat keterlaluan yang dibenci oleh Yesus Kristus. Jangan menyebut diri Kristen kalau perilaku hidup kita masih demikian. Kepada orang jahat saja kita berbuat baik, apalagi kepada orang baik. Jadi, baik kepada orang baik maupun orang tidak baik, kita harus bersikap baik. Jauhi yang jahat, baik bagi orang baik maupun kepada orang yang jahat kepada kita. Tetapi berbuatlah baik dengan kasih, diajarkan, diwariskan oleh Tuhan Yesus. Perbuatan baik, cara hidup yang benar, hendaknya mewarnai dan menjadi penciri atau identitas kepribadian kita, keluarga, dan umat Kristen. Kita harus beda dengan dunia. Karena kita bukan berasal dari dunia. Kita ada anak terang, yakni anak Allah. Jadi hendaklah dalam segala hal dan kepada siapapun, baik kepada orang baik maupun orang tidak baik, harus tetap baik. Itulah tipe orang baik, sebab kita ada orang baik. Maka tetaplah jadilah orang baik, Bapak Ibu. Sebab Tuhan Yesus pasti menyertai, memberkati kita bersama keluarga untuk jadi berkat bagi semua orang. Nah, saya ambil contoh seperti Yusuf, anak Yakub. Yusuf tidak membalas kejahatan dengan kejahatan karena Yusuf takut kepada Allah. Yusuf tidak membalas dendam karena takutnya akan Allah. Yusuf tetap berbuat terbaik sampai akhirnya. Nah, disinilah kita melihat keagungan karakter seorang Yusuf.
Nah, hari ini kita melanjutkan untuk melihat kualitas hidup Yusuf yang takut akan Allah. Pertama, Yusuf menderita selama 13 tahun, tetapi dia tetap tidak menyerah. Dia tetap berpegang pada Tuhan, menyanjung tinggi Tuhan di dalam hidupnya. Sanjungan, hormat kita kepada Tuhan terlihat jelas saat Tuhan menjadi alasan kita tidak berbuat dosa. Karena sikap takutnya akan Tuhan ini, Yusuf diangkat kepala kedudukan tertinggi dan menjalani satu tahap gemilang dalam kehidupannya setelah melewati penderitaan yang tak terkatakan. Setelah Yusuf diangkat ke tempat yang paling tinggi menjadi Perdana Menteri Mesir, dia tidak berhenti takut akan Allah dan melakukan semena-mena. Dia tetap takut akan Allah. Dia memberi nama kedua anaknya, namanya Manasseh atau Efraim. Manasseh itu artinya Allah telah membuat Yusuf lupa sama sekali kepada kesukaran Yusuf dan kepada rumah bapa Yusuf. Efraim itu artinya Allah membuat Yusuf mendapat anak dalam negeri kesengsaraan Yusuf. Jadi saat Yusuf berhadapan dengan saudara-saudaranya yang dengan sengaja kejam berbuat jahat kepada Yusuf. Walaupun saat ini Yusuf sudah menjadi Perdana Menteri Mesir, Yusuf tidak membalas. Yusuf tidak membalas penderitaannya dilewati selama belasan tahun. Bukan karena dia tidak berdaya. Dia bisa berbuat lebih jahat dari kejahatan yang diterimanya. Namun, kita bisa melihat kelembutan hati Yusuf. Sama sekali tidak ada kepahitan. Sama sekali tidak ada dendam. Itulah efek takut Allah dalam kehidupan seseorang. Yusuf takut akan Allah. Seorang yang takut akan Allah tidak akan membalas kejahatan dengan kejahatan. Mengenai hal ini Bapak Ibu, saudara-saudari dalam Tuhan Yesus Kristus, kita boleh belajar dari kisah Yusuf anak Yakub. Ibarat sebuah kisah yang penuh dengan penderitaan, linangan air mata. Kebencian saudara-saudara adalah awal dari segala penderitaan Yusuf menjadi target pembunuhan berencana, dijual kepada orang asing, dijadikan budak, difitnah, dipenjara, bahkan kebaikannya juga tidak dibalas. Namun setelah Yusuf diangkat dan dimuliakan oleh Tuhan, kita bisa lihat kitab Kejadian 50 ayat 20. Memang kamu telah mereka-lekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah meleka-lekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti terjadi sekarang ini, jadi memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Bapak Ibu, saudara-saudari dalam Tuhan Yesus Kristus, ucapan ini dari seseorang adalah ucapan iman yang sangat indah dari seseorang manusia. Demikian di mana Yusuf sama sekali tidak menyalahkan pelakuan saudara-saudaranya sebagai sebuah kejahatan. Namun Yusuf memandang semua itu sebagai bagian dari skenario Tuhan untuk mengangkat, memuliakan Yusuf di kemudian hari. Nah, kisah Yusuf inilah mengingatkan kepada kita agar kita jangan berprasangka buruk pada Tuhan. Ketika segala sesuatunya begitu sukar, begitu sulit kita mengerti. Ketika kesulitan semakin sukar kita mengerti, ada ketika beban semakin berat, justru disitulah pertolongan Tuhan akan semakin dahsyat. Lihatlah apa yang pada akhirnya terjadi pada hidup Yusuf melalui pertolongan-pertolongan Tuhan. Karena Allah membuat Yusuf lupa akan penderitaannya dan rumah bapaknya. Ketika Yusuf mengalami penderitaan yang amat sangat di negeri asing. Kita tahu Bapak Ibu, saudara-saudara dalam Tuhan Yesus, ketika seseorang berada di luar negeri, yang paling dilindunginya adalah rumahnya dan keluarganya. Namun tidak bagi Yusuf, karena pertolongan Tuhan melampaui akal sehat semua penderitaan Yusuf. Tuhan membuat Yusuf seolah-olah tidak ingin lagi di rumah ayahnya, karena terlalu nikmati dan berkat-berkat Tuhan yang ajaib.
Penyertaan Tuhan membuat Yusuf berbuah-buah, berlimpah luas. Nah, kita bisa baca di Mazmur 126 ayat 5 dan 6. Orang-orang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam segala sesuatu Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan pertolongan Tuhan selalu tersedia bagi kita ketika kita senantiasa berserah dan mengandalkannya. Hal yang paling penting untuk kita tanamkan dalam hati kita adalah bahwa penderitaan, pergumulan bukan bentuk kebencian Tuhan kepada kita. Namun melalui pergumulan, penderitaan yang kita alami, Tuhan ingin menyampaikan sesuatu kepada kita, yaitu pribadi Tuhan itu sendiri. Yaitu kuasanya menjadi nyata atas diri kita. Agar kita semakin mengenalnya, agar kebenaran Tuhan menjadi bagian kita. Ketika kita sudah mengenal, bergaul akrab dengan Tuhan, maka kita baru mengerti bahwa penderitaan itu ibarat tambang-tambang berkat yang diberikan Tuhan untuk kita gali. Kita harus percaya pada Tuhan, pasti menyertai dalam perkara perjalanan kita. Kita ingat selalu berakhir dengan indah. Walaupun ada hujan yang deras, langit yang berkabut, selalu berakhir pada indahnya pelangi. Setiap detik, rentang waktu terjadi dalam hidup kita akan ditentukan oleh Tuhan untuk membawa kita kepada janji-janjinya. Tuhan memberkati kita semua. Bapak, Ibu, Saudara dikasih Tuhan. Kita masuk dalam doa. Tuhan Yesus, tolong kami bisa berbuat kepada orang yang berbuat jahat kepada kami. Roh Kudus, tolong kami tidak membalas kejahatan orang lain berbuat kepada kami. Berikan kami kemampuan, berikan kami kesadaran, berikan kami bisa lakukan seperti firman-Mu, kejahatan dibalas dengan kebaikan. Kami mau seperti Yusuf, dia tidak pernah ada dendam. Dia tidak pernah ada balas kejahatan. Dia tidak ingat selalu penderitaan dia yang dialami oleh saudara, yang dikarenakan oleh saudara. Dia tetap memandang Yesus yang luar biasa. Sehingga kehidupan Yusuf hanya diberkati oleh Tuhan luar biasa. Sehingga dia menjadi perdana menteri di Mesir, tangan kanan yang kedua, yang berkuasa karena dia takut akan Engkau, Tuhan. Terima kasih Tuhan, lewat firman-Mu ini kami mau belajar seperti Yusuf. So kami tidak membalas kejahatan dengan keluarga kami, saudara kami, teman kami, kawan-kawan kami, atau rekan kerja kami. Kami selalu mengasihi, berbuat baik kepada semua orang. Terima kasih Tuhan, firman-Mu yang luar biasa. Mari kita arahkan tangan kita ke atas. Hamba tetap memohon, Yesus Kristus yang luar biasa, ajar dan aku, kuasa-Mu yang tak terbatas. Tuhan, Kau tahu saat ini yang ikut dalam live streaming ini, banyak orang hidup menderita. Banyak orang hidup dengan tekanan hidup, bermasalah, persoalan banyak, baik rumah tangga, finansial, keuangan, dan hubungan keluarga, dan sakit penyakit. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba percaya Engkau ulurkan tangan-Mu yang perkasa, tangan-Mu yang ajaib. Kau jamah satu persatu. Yang sakit akan disembuhkan oleh bilir-bilir-Mu. Bermasalah akan keluar dengan jalan yang terbaik. Apapun mereka hadapi, semua Tuhan buka jalan terbaik. Menjadikan mereka masa depan yang penuh cemerlang. Karena Yesus Raja segala Raja. Yesus Tuhan segala Tuhan, sanggup melakukan segala-galanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Oke Bapak Ibu, kita tetap angkat tangan ke atas. Pulanglah, terimalah damai sejak Allah Bapa kita di surga. Cinta kasih Tuhan Yesus tidak pernah berkesudahan. Kita bersekutu dengan Roh Kudus saat ini. Sampai Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya katakan amin.